Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Monggo saderengipun sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan ugi monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia ingkang pun paringaken dumateng kula panjenengan saengga enjang menika saged bermuwajahah kanthi kawontenan sehat kanthi wawasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lan mugi salawat ugi salam tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keberkahan kita dan keluarga kita serta saudara-saudara kita yang berada di rumah, untuk kebaikan dan kesehatan, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan barokah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi semua kehidupan kita dan keluarga kita. Liridallah wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu, dan kita masih berada pada bab sidq atau kejujuran dari kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, yang insya Allah hari ini hadis terakhir dari bab ini. Nah, ternyata beberapa pertemuan satu bab niku rada kada. Ini di hadis yang terakhir saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Khalidin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana biwurika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis Bukhari nomor 2079 dan hadis Muslim nomor 1532. Artinya diriwayatkan dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli itu haruslah memilih sebelum mereka berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang dalam berjual beli, maka keduanya akan diberkahi dalam transaksinya. Tetapi apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka jual beli keduanya tidak akan membawa berkah. Ini terkait dengan bab muamalah, hubungan tijarah, baik, jual beli. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa di hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Satu sisi jual beli atau bayyi'ani itu dua orang yang berjual beli. Jual beli itu adalah antara penjual dan pembeli dan ada barang, ada uangnya. Jual beli ini sesuatu yang sudah lumrah. Lumrah ini artinya nggih, pun biasa dan terjadi setiap hari. Tetapi ternyata di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang sidq atau kejujuran. Jadi ketika terjadi jual beli, maka keduanya antara penjual dan pembeli ini harus memilih. Memilihnya maksudnya memilih jujur atau memilih curang atau dusta atau menyembunyikan. Nah, hal-hal seperti ini kadang sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Dalam komoditas apa saja. Apalagi yang paling rawan itu komoditas hasil-hasil pertanian atau ternak. Nah, biasanya kalau barang-barang elektronik itu juga bisa terjadi, ada dusta. Misalnya saya jualan laptop, deskripsinya laptop ini belum pernah diservis. Nah, padahal sudah, berarti kan ada penipuan, ada dusta di dalamnya. Dan apabila terjadi seperti itu, maka akan hilang yang namanya keberkahan. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu kita perhatikan. Bil khiyari itu memilih. Maksudnya adalah mencari yang terbaik dari dua pilihan, yaitu antara membatalkan atau melangsungkan. Nah, ini tijarah atau baik, Fa'in sadaqah, ada kalimat fa'in sadaqah, maka jika mereka atau jika keduanya jujur menyangkut tadi itu, deskripsi atau keterangan yang disampaikan oleh keduanya. Bagi penjual jujur dalam jualannya, bagi pembeli jujur dalam penawaran harganya. Nah, ini biasanya yang agak rawan itu kalau jual beli barang bekas. Kendaraan itu biasanya banyak terjadi ketidakjujuran, ketidakjujuran. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah keduanya itu bayyina, keduanya berterus terang. Artinya penjual dan pembeli menjelaskan barang dan harganya, termasuk kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Nah, ini penting. Tetapi ketika terkait dengan kebutuhan sehari-hari, ya biasanya sudah saling paham. Sudah saling paham. Misalnya kita jual beras, tidak mungkin penjual ini harus menjelaskan satu persatu ke setiap pembeli beras yang ini, karena belum tentu juga ketika pedagang beras ini beli dari sumbernya itu juga kondisinya sesuai dengan deskripsi. Makanya biasanya terkait dengan barang-barang seperti itu, barangnya ditaruh di depan, kemudian penjual dipersilahkan untuk meriksa, untuk ngecek, oh ya ki menurut pembeli baik, menurut pembeli baik, dan penjual juga menjualnya dalam kondisi seperti itu. Maka itu insya Allah sudah mencukupi untuk terkait dengan deskripsi atau keterangan terkait dengan barang. Nah, termasuk apalagi barang-barang keseharian yang berupa kemasan. Seperti yang di sini ada Mbah Rahmat. Nah, Mbah Rahmat ini kan jualan barang-barang yang kemasan. Maka beliau nggak harus menjelaskan satu persatu. Karena juga biasanya di barang kemasan itu sudah tertera penjelasan dan keterangannya. Nah, dene ini kenapa Pak? Kalau pun toh terjadi ternyata
isi barang itu ada yang cacat, itu bukan karena beliau tidak jujur, tapi dari produsennya yang memang terjadi kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Nah, inti dari hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah bahwa dalam kehidupan keseharian kita ya, terkait jual beli ini banyak hal yang harus kita perhatikan, dan terutama adalah kejujuran. Dan kejujuran ini adanya di dalam hati. Maksudnya yang paling penting adalah tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk berdusta dalam jual beli. Nah, kenapa demikian? Karena jual beli ini adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sesama kita untuk menguasai atau untuk mengambil milik orang lain kepada kita ya. Selain mungkin diberikan hibah, hadiah, tapi jual beli adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah ya. Di surah Al-Baqarah itu ada penjelasan tentang ini, bahwa Allah menghalalkan baik jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Karena antara jual beli dan riba ini sesuatu yang saling bertolak belakang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kejujuran. Kalau kemarin kita di awal membahas tentang jujur dalam keimanan, jujur dalam ketaatan, jujur dalam menjalankan perintah Allah, jujur dalam menjauhi larangan Allah ya, dalam hal muamalah ya, juga sangat dibutuhkan adanya kejujuran, sidq. Nah, sidq inilah yang akan membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menyebutkan dalam kejujuran muamalah ini ada di dalamnya barokah. Ini yang sangat penting, ya, sangat penting. Karena dengan barokah inilah akan membawa kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan baik atau jual beli ini adalah hal yang setiap hari kita lakukan. Apakah kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli. Kedua-duanya harus memiliki kejujuran. Dan jual beli itu menjadi sah, menjadi halal ketika ada antara dimingkum, ada saling ridho. Kalau secara fikih itu mestinya harus ada akad, harus ada akad. Tapi kalau akad ini harus selalu terucap, maka menjadi, bisa kita bayangkan, sangat ruwet dan ribet gitu. Nah, apalagi sekarang ada online gitu ya. Walaupun bisa lewat telepon atau WA, sepakat saya beli ya. Tapi memang kemudian dalam perjalanannya karena sudah saling, maka akad ini kemudian dianggap sudah terjadi. Contohnya Bapak Ibu, betapa ribetnya ketika kita datang ke warung nasi pecel gitu ya. Yang beli suwantri ke wadah, sing buri dek wis lowe ngono nggih. Setiap menyajikan satu piring harus akad, saya terima jual belinya. Itu maka sing buri mesti ngalih golek bakul liyane. Nah, maka ini karena sudah lumrah, maka kemudian akad ini dianggap sudah terjadi. Nah, karena sesungguhnya
Kalau kita belum bayar itu kan belum boleh dimakan, belum menjadi hak kita. Tapi biasanya bayarnya gurih. Nah ini, disinilah kemudian kejujuran itu kemudian dibutuhkan antara penjual dan pembeli, sehingga kemudian ada barokah di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kehidupan kita ada napa menika akad yang membedakan. Nah, ketika terkait dengan bank misalnya, kenapa bank konvensional dengan bank syariah itu statusnya berbeda? Nah, karena hanya beda di akad saja. Ya. Kalau dari sisi tambahan margin, itu bisa jadi bank syariah lebih besar dari bank konvensional. Tapi akadnya ketika bank konvensional kita melakukan akad pinjam meminjam, maka di akad itu tertulis dengan bunga sekian persen. Akad bunga inilah yang masuk dalam kategori apa Pak? Riba. Tapi ketika bank syariah akadnya bukan bunga. Akadnya bisa murabahah, bisa mudharabah, bisa apalagi banyak itu statusnya, tergantung kesepakatan dan keperluannya. Nah, disinilah yang disebut kemudian dengan akad syariah. Mungkin angkanya lebih besar. Kalau kredit konvensional 1%, kredit syariah bisa malah 2%. Tapi beda di akad. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk kita memperhatikan kejujuran dalam muamalah. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang menurut Dr. Mustafa Al-Bugha ini bisa diambil sebagai ibrah bagi kita semua. Yang pertama, kedua belah pihak yang tengah melakukan jual beli itu mempunyai hak untuk menentukan pilihan di tempat terjadinya transaksi. Ini menurut pandangan Syafi'iyah. Sementara ulama Hanafiyah tidak memberlakukan adanya hak memilih ini. Mereka menafsirkan perpisahan dengan terpisahnya ucapan, yakni setelah mereka berdua selesai dari penawaran dan penerimaan. Jadi sudah, kadang kita bahasanya bisa macam-macam, tawar-menawar, kemudian ada kesepakatan, sepakat ya, atau deal ya. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan apa itu pilihan untuk melakukan jual beli atau tidak. Yang kedua, kewajiban untuk menjelaskan cacat yang ada di dalam dagangan dan keharaman menyembunyikannya. Bila terbukti adanya cacat, pembeli mempunyai hak untuk membatalkan transaksi dengan berbagai syarat yang disebutkan oleh ahli fikih. Yang ketiga, sesungguhnya kedustaan merupakan salah satu sebab hilangnya keberkahan. Yang keempat, pedagang yang jujur dan tidak menipu dalam perniagaannya akan diberkahi dalam muamalahnya. Demikian pula dengan seorang hamba yang jujur dalam muamalahnya dengan Rabb-nya dan tidak menipu ibadahnya dengan riya dan pamrih, dia akan diberkahi dalam muamalahnya itu, di samping dianugerahi pahala dan balasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sidq, jujur atau benar dalam melakukan sesuatu ini menjadi sangat penting. Termasuk ketika itu kaitannya dengan ibadah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu hal-hal pokok dalam ibadah kita ini perlu terus-menerus kita perbaiki. Misalnya dalam bab sholat, hal pokok dalam bab sholat yang harus betul-betul kita perbaiki adalah diantaranya bacaan sholat. Bacaan sholat itu ada pertama dari apa Bapak Ibu? Niat. Ya, niat ini juga perlu diperbaiki.
kalau kita biasa melafadzkannya. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu dilatih supaya lidah kita lancar. Kemudian yang sangat penting adalah bacaan surah Al-Fatihah. Meskipun kita biasa jadi makmum, kita harus terus-menerus berusaha. Berusaha itu artinya ada upaya untuk memperbaiki, untuk membetulkan. Salah satu penyakit hamba Allah, manusia, itu disebut dengan, baginda Nabi menyebutnya dengan jumud. Jumud itu merasa, kenapa Pak? Merasa cukup dalam hal kebaikan, dalam hal ilmu, dalam hal ibadah. Kalau dalam hal harta itu harus merasa cukup, itu namanya qanaah. Nah, kalau qanaah itu diperintah, tapi kalau jumud itu dilarang. Maksud saya begini, kita ini punya penyakit. Di antaranya adalah aku ngene wis. Nggih. Gak perlu ngaji lagi, gak perlu belajar lagi. Ini adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya, yang menyebabkan kita umat Islam ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Itu diantaranya adalah berkembangnya penyakit jumud di tengah-tengah kita. Salah satu bentuk sidq atau kejujuran kita adalah kita ini harus siap, mau, dan berusaha untuk memperbaiki diri kita dalam segala hal, terutama dalam bab-bab ibadah. Nuwun sewu, saya ini rada umih napa nggih? Rewel dalam bab-bab seperti ini. Kenapa? Karena ini bab yang sangat penting. Contoh sederhana. Bukan sederhana sebenarnya. Bab yang sangat-sangat penting dalam hidup kita itu adalah bab persaksian, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, alif, shin, ya. Hurufnya yang terbaca ha, nggih. Ini harus terbaca asyhadu. Tidak boleh terbaca lainnya. Karena kadang karena kita rodok kesusu menjadi asadu, atau satu. Ini sudah berubah jauh sekali maknanya. Kalau asyhadu itu artinya saya bersaksi, saya bersumpah. Tapi kalau asadu itu macan, singa. Karenanya perlu betul-betul kita perhatikan. Dan ini kemauan kita untuk memperbaiki itu bagian dari Bapak Ibu, sidq, kejujuran kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalimatnya begitu. Artinya kalau sudah seperti itu, ya kita perhatikan. Karena kadang kita ini lengah ini kenapa? Kurang perhatian, kurang konsentrasi. Nuhun sewu, sering terdengar ketika kita wirid kalimatut thayyibah, afdhalu dzikri, zikir yang paling afdal, yang paling baik adalah mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Nah ini jangan dibaca lain. Saya sering mengingatkan, karena saking nikmatnya kalimat ini bisa berubah tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Bukan lagi illallah, tapi menjadi ilullah. Nggih, suwangen nikmatnya. La ilaha illallah. Nggih.
Berubah enggak maknanya? Berubah. Karena illallah itu berasal dari kata munfi, illah. Illah itu kalimat penegasan. Tidak ada ilu, adanya illah. Dan kalimat berikutnya adalah asma Allah. Allah bukan Allah. Jadi illallah itu tidak boleh berubah. Jangan tertipu dengan Muhammadar Rasulullah. Berbeda asal katanya. Kalau Rasulullah itu bunyi dhammah u-nya dari Rasulu. Ar-Rasulu. Maka ketemu dengan kalimat Allah, masuk ke huruf lamnya menjadi Rasulullah. Nah, ini sesuatu yang sangat penting karena kalimat thayyibah, pengakuan tentang keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu betul-betul kita perhatikan, dan itu bagian dari sidq, kejujuran kita. Nah, di antara bagian dari kejujuran itu adalah kesiapan kita untuk menerima masukan dan memperbaiki. Dan kita ini, Bapak Ibu sekalian, ada perintah yang sangat tegas di dalam Al-Quran. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya sering menyampaikan ini dan bahkan sempat saya angkat dalam khutbah. Maksud saya adalah supaya amaliyah harian kita yang itu kita baca setiap hari, setiap usai sholat, dengan harapan menjadi amal unggulan kita, karena dia adalah zikir yang paling afdal, maka selayaknya itu menjadi perhatian kita dalam pengamalannya. Karena yang namanya zikir itu adalah sesuatu, zikir atau wirid itu adalah sesuatu yang kita baca, kita resapi secara berulang-ulang. Nah, karena berulang-ulang itulah kadang, nah Bapak, mboten kraos, gak kroso, ibaratnya wong sepedaan itu menggok sliwut kira, mboten kraos, mergo saking kulinone gitu. Nah, masalahnya adalah ketika ini sudah terbiasa selalu kita ucapkan dengan salah, duwandane niku nggih angel, mergo wis Bapak menyatu nggih, menyatu. Walaupun mungkin ada yang menganggapnya boleh atau tidak apa-apa, tapi saya termasuk yang berpegang kepada teks dan konteksnya. Karena nggak mungkin kita kemudian bersyahadat dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak mungkin. Karena kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Hurufnya itu alif, lam, alif. Illah itu kan alif, lam, alif. Asyhadu, asyhadu alla, anla, tulisannya adalah anla, idgham, masuk ke dalam itu. Nah, bagian dari sidik kejujuran kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernyataan syahadat itu juga bagian dari kebenaran i'tiqad atau keyakinan kita. Karenanya monggo ini selalu kita perbaiki, kemudian wirid-wirid harian kita, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus istighfar kita pakai tak, jangan ikut sinetron. Sinetron. Kita ini sering salah. Kalau di sinetron itu pakai tok. Kalau istighfar itu pakai tak. Astaghfirullahal azim. Pakai dok. Kalau di sinetron astaghfirullahalazim.
Ini jangan ditiru. Seperti halnya Ramadan, kalau kita bahasa Arab ya Ramadan, tapi kalau di bahasa Indonesia jadi Ramadan. Tidak apa-apa kalau itu bahasa Indonesia karena sudah diadopsi. Jadi kalau kita niat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana, pakai dhad. Nggih, tidak boleh fardhi syahri Ramadana. Jadi salah, nggih. Ramadan, nggih, pakai dhad. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penting karena itu adalah sekali lagi amal unggulan kita. Gini Pak Wadan. Karena itu menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, masalahnya adalah hal yang setiap hari sudah kita lakukan itu kadang kita anggap biasa-biasa saja. Gak patek digatek niki bener po salah lah. Ini yang menjadi masalah kita. Karenanya monggo lafaz-lafaz wirid dan zikir kita benahi, kita perbaiki, kita kuatkan supaya menjadi amal unggulan kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hidayah yang sudah ada dalam diri kita, keimanan kita dengan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita dan ketika kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan barangkali ada kata-kata yang sengaja menyinggung panjenengan. Kadang memang perlu kalimat yang rada menyinggung langsung begitu supaya kita ada perhatian, tapi niatnya satu. Niat kita adalah kita ingin melakukan kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan kita. Karena memang itu kewajiban kita bersama supaya apa yang kita kerjakan menjadi qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita agar seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ragu-ragu. Dan kalau ada yang salah sekali dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan ampunannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.